Halo guys, kembali lagi kepada Air Jimmy di channel YouTube saya yang membahas asam lambung, gerbesion, psoriasis dan ACND. Sebelum saya membahas, jangan lupa subscribe dan like, komen kalau ada komen yang ingin seperti saya. Gimana sih rasanya sensasi-sensasi yang kemarin dan sekarang, teman-teman, puji Tuhan sekarang saya tidak ada gangguan sama sekali. Kemarin saya bilang 98% dan sekarang saya bisa bener-bener gak ngerasain apa-apa. Dan kemarin saya nyoba makan sambal tapi yang gak terlalu pedas sih. Eh, saya gak ngerasain apa-apa dan saya jujur tidak menggunakan obat apa-apa lagi. Dan sekarang saya mau bagi teman-teman tentang membahas tentang apa sih sensasi yang saya alami sebelum saya sembuh ini. Ini saya akan membahas di topik ini, di pembahasan ini tentang apakah uh, asam lambung itu berbahaya. Saya bilang tidak. Yang berbahaya adalah pola pikir kita. Pola pikir kita yang berbahaya. Makanya kita harus terapkan 3P. Apa aja 3P? Pola makan, pola pikir, pola hidup. Nah, kalau kita sudah menggunakan 3P itu, saya yakin Anda seperti saya. Kenapa saya bilang tidak berbahaya? Jujur, saya sendiri bisa sembuh tanpa obat-obatan, tanpa herbal dan tanpa lainnya. Kemarin saya menggunakan obat-obat, iya, menggunakan obat-obat, menggunakan herbal, iya, tapi tidak ada, bukan tidak ada efek ada gunanya, ada sebenarnya. Cuma percuma kalau kita menggunakan yang lain, kalau pola pikir kita masih cenderung ke sana, takut sini, takut situ dan sebagainya macamnya. Tapi juga ada tetangga bilang ini ada yang meninggal asam lambung. Dan kemarin juga ada saya membahas ibu teman saya itu juga meninggal karena asam lambung. Nah, saya bilang dulu, lihat dulu kasusnya, apakah benar-benar asam lambung dia pure asam lambung meninggal. Kalau mungkin ada bawaan seperti paru-paru, diabetes atau yang lain, itu mungkin pacuannya. Karena apa? Selama kita dibilang dokter kita cuma asam lambung, jangan mikir apa, stop mikir yang lain, stop. Nah, di sini saya akan membahas apakah asam lambung eh, menyerang di bagian kepala atau cemas. Ya, sini saya share ke teman-teman tentang sakit kepala. Saya lihat di komennya teman-teman di Facebook dan sebagainya macamnya tentang sakit kepala. Eh, Teman-teman, saya ini sakit kepala, jenuh dan sebagainya. Iya, itulah namanya efek sampingnya asam lambung. Itu sensasinya. Kepala cenut-cenut. Apa yang kita harus lakukan ketika kepala cenut-cenut, pusingnya minta ampun dan sebagainya macamnya? Apa apa yang harus kita perbuat? Ketika kepala kita pusing, otomatis kan kita harus meminum obat sakit kepala. Logikanya seperti itu. Nah, bahkan kita lihat dulu, kenapa kita pusing? Apa gara-gara kita kecapean? Apa kita gara-gara pusing memikirkan kita nggak sembuh-sembuh gara-gara asam lambung? Apa kita juga memikirkan yang lain? Nah, kita harus tahu sebabnya dulu. Apapun penyakitnya, kalau kita nggak tahu sebabnya, kita harus benar-benar waspada. Nah, di sini saya membahas tentang eh, gimana sih mengatasi sakit kepala ketika kita mengalami asam lambung. Nah, ketika kita mengalami sakit kepala di asam lambung, yang harus kita lakukan itu pertama adalah kita buat air hangat, kita minum air panas terus dikasih campur air dingin sebagai air hangat, kita minum. Habis itu kita minum, otomatis kan perut kita merasa hangat, hangat dan masih pusing. Nah, kalau saya memakai sistem, saya pijitin sebelah sini saya pijitin. Ketika saya pusing, memang kalau itu benar-benar dari asam lambung, saya pijitin ini. Saya pijitin pelan-pelan, pijitin pelan, ya kurang lebih 3 menit sampai 2 menit lah. 2 menit sampai 3 menit lah. Saya pijitin ini dan sebelah sini. Saya pijitin pelan-pelan, saya pijitin. Nggak usah kita minum obat sakit kepala dulu, jangan. Kita kan belum tahu apakah benar-benar itu benar-benar sakit kepala gara-gara pusing atau gimana. Kita coba, yang kita mengalami asam lambung, kita coba dulu metode ini aja. Kalau misalnya metode ini dalam waktu 1 jam 2 jam
semakin pusing, nah barulah kita minum obat sakit kepala. Tapi jangan lupa kita harus makan dulu. Karena apa? Kalau kita tidak makan, otomatis uh, obat sakit kepala ini bisa bereaksi ke lambung. Rata-rata saya baca di aturan pemakai dan apa ya, efek sampingnya obat kepala itu juga mengganggu pencernaan, bisa yang mencret dan sebagainya macamnya. Nah, sebelum memang kalian mau minum obat sakit kepala, kita harus makan dulu. Kita isi perut kita, kita isi perut kita biarpun belum lapar. Tapi kalau sudah 3 jam belum makan, kalian makan dulu, habis itu minum obat sakit kepala. Dan selanjutnya, misalnya kita benar-benar masih pusing banget, nah berarti sebabnya adalah mungkin kita darahnya rendah, darahnya rendah atau darah tinggi. Rata-rata asam lambung banyak yang orang darah tinggi karena gampang emosi. Dikit-dikit emosi itu pasti asam lambung gampang emosi. Disitulah kenapa kita kepalanya pusing, kita gampang emosi. Karena apa? Banyak, seringkali kalau saya alami, banyak yang menghina saya, asam lambungmu itu terlalu dibuat-buat, asam lambung itu aja gitu aja kok sambat dan sebagainya macamnya. Jangan dengerin orang-orang itu. Ya oke, kita dengerin, otomatis kita pusing. Apalagi kita pikir iya gini, akhirnya kita emosi. Nah, ketika memang pusing itu disebabkan oleh darah tinggi, nah yang kita lakukan adalah kita harus tenang. Yang saya lakukan ketika memang itu darah tinggi atau enggak, padahal saya ini riwayatnya adalah darah rendah, gara-gara asam lambung saya bisa sampai 140. Nah, ketika benar-benar tensinya 140, walaupun saya nggak dokter, saya bisa merasakan. Karena darah rendah saya tidak pernah bisa merasakan, karena saya pernah merasakan darah rendah itu kayak gimana, darah tinggi kayak gimana. Kalau darah tinggi, badan saya nggak lemas, tapi pusingnya minta ampun. Jujur nggak lemas, pusingnya minta ampun. Yang saya lakukan adalah saya mendengar ini suara musik di YouTube yang bagian relaksasi, kayak suara-suara keyboard atau percikan air hujan turun dan sebagainya. Banyak di YouTube itu saya mendengarkan itu. Kalau bukan darah tinggi, darah rendah, yang saya lakukan adalah apa? Saya minum air hangat lagi dicampur gula 1 sendok aja. Kalau 2 sendok saya juga nggak berani, jujur nggak berani. 1 sendok itu supaya apa? Saya juga ada tenaga. Kalau jujur pribadi, kalau saya tekanan darah rendah, saya lemasnya minta ampun. Saya butuh air gula. Nah, di situ saya hangatin air gula, saya tenangkan diri. Tetap saya juga mendengarkan suara-suara yang membuat hati saya tenang. Maka di sini jangan sampai kalian berpikir yang macam-macam. Aduh, kepala ini kenapa pusing, takut ini. Nah, dan kedua, jangan banyakkan lihat Google. Kalau dokter udah ngomong itu asam lambung, ya asam lambung, udah gak usah pikir kemana-mana. Akhirnya kepala kita pusing. Dan di sini mungkin teman-teman yang ada saran yang lain, monggo dibantu YouTube saya. Mungkin ada yang saran, ada komen, ada apa gimana, hubungi aja di YouTube atau di IG saya Jimbrong garis bawah konsultasi. Di situ saya bisa membantu Anda di asam lambung. Kalau saya kasih nomor, takutnya bukan nggak saya respon, soalnya saya juga kerja dan mungkin takutnya ketumpuk sama nomor-nomor pekerjaan. Di sini saya buat YouTube bukan untuk cari uang yang terlalu gimana. Di sini saya mau membantu teman-teman mau sembuh total kayak saya. Bisa ngapain aja? Emang Mas Heri sekarang bisa apa? Bisa sepak bola? Bisa kerja? Bisa apapun sekarang. Saya benar-benar normal 100%. Tidak ada namanya kiri kanan. Coba lihat video-video sebelumnya saya gimana. Sekarang saya sampai rambut aja belum saya sempat potong. Kenapa? Saya benar-benar berjuang sekali. Apalagi di musim sekarang, musim hujan turun, itu rawan-rawannya penyakit asam lambung itu masuk angin. Nah, itu selagi kita nggak pusing, masuk angin juga bahaya. Nah, sekarang kita akan membahas juga sakit kepala dan masuk angin. Sebelumnya saya sudah bahas sakit kepala, dan sekarang kedua saya bahas masuk angin. Mas Erik, apa benar asam lambung itu gampang masuk angin? Oh, sangat benar. Sangat benar. Karena apa? Ketika kita masuk angin, itu rentannya bahaya.
bahaya sekali. Karena apa? Pencernaan kita kan terganggu. Otomatis kalau pencernaan kita terganggu, apapun penyakit, contoh flu atau batuk, itu gampang, penyakit asam lambung gampang tertular. Karena apa? Kita posisi tubuh yang nggak stabil, lemah dan sebagainya macamnya, lemah iya. Makanya ketika hujan turun gini, usahakan yang asam lambung itu sering minum air hangat, entah itu air hangat campur gula atau itu minum air apa rebusan kanji atau apa, terserah. Yang penting jangan kafein ya, yang asam lambungnya masih parah-parahnya. Kalau asam lambung tinggal dikit bolehlah minum teh. Kalau masih parah saya sarankan jangan minum teh. Teh itu kafein, kecuali anda beli teh herbal yang ada di internet itu, yang di online shop itu boleh kalian beli teh herbal. Dulu saya menggunakan itu kalau masuk angin, teh herbal. Kalau sekarang saya teh terserah, karena saya anggap 100% iya, karena nggak ada lagi. Nah, sampai sekarang pun biar saya sembuh, kalau saya keluar malam atau hujan saya selalu pakai jaket. Yang bagi penderita asam lambung, GERD, psikomatis itu memakailah jaket. Walaupun siang hari pun, pagi hari pun pakailah jaket untuk kita melapisi tubuh kita gak gampang masuk angin. Nah, karena kalau masuk angin, efek sampingnya yang sengaja kita rasakan penderita GERD itu atau asam lambung, yang kita rasakan adalah kepala pusing, jantung berdebar-debar, pinggang terasa cenut semuanya karena kalau masuk angin. Percaya nggak percaya, karena itu saya salah alami ketika masuk angin. Ketika saya masuk angin pun apa yang saya lakukan untuk segera diatasi, yaitu pertama saya minum air hangat. Saya tarik air hangat, terus kemudian besoknya saya cari tukang pijat. Saya jujur di sini saya bukan promosi minyak ya, saya beli sendiri minyaknya, minyak GPU. Saya berikan kepada yang mijat saya supaya angin saya keluar semua, saya dipijat. Kalau minta dikerok ya dikerok nggak apa-apa, tapi selama ini saya jarang minta kerok. Saya dipijat, besoknya langsung saya enak. Nah, kurang lebih kalau saya masuk angin, saya lakukan itu aja. Tidak satu pun obat saya masukkan ke dalam mulut saya ketika saya masuk angin. Sakit kepala pun sama. Kalau itu semua bisa teratasi ya kalian lakukan metode ini. Tapi kalau kalian nggak yakin, boleh ke dokter, boleh. Di sini saya menyarankan tidak menggunakan obat, menggunakan metode-metode yang bisa kita lakukan di rumah tanpa membuang uang banyak-banyak, terus lebih efisien menurut saya. Nah, itu saya lakukan ketika saya mengalami asam lambung tersebut. Nah, kemudian teman-teman kalau misalnya masuk angin dalam seminggu gak reda-reda, barulah kalian boleh ke dokter. Mungkin ada gejala lain, mungkin kalau saya pernah juga masuk angin sembuh nggak sembuh. Ternyata ketika saya di rumah sakit, saya jujur mengalami namanya, dulu kan saya sering olahraga, akhirnya kan jarang olahraga, ternyata banyak kayak berdarah kurang lancar. Akhirnya saya disuruh dokter itu untuk aktivitas lagi, gerak terus, karena asam lambung jangan sampai kita diem, jangan kita pasrah di dalam kamar atau di kasur, kita rebahan, gerak. Karena ketika kita gerak dan rebahan, ketika kita gerak dan tidak rebahan, otomatis darah kita lancar, peredaran darah kita lancar, lambung kita aman juga. Nah, saya saran kita gerak, semuanya otomatis tidak ada namanya penggumpalan darah dan sebagainya macamnya. Karena asam lambung kalau bisa berbahaya kalau kita mikir yang jelek, pola pikir kita. Orang yang kena asam lambung aja stres aja bisa sakit, yang lain-lain apalagi kita yang lagi pencernaan kita terganggu, malah gimana. Nah, saran saya di sini jangan menggunakan obat dulu kalau pengen seperti saya, maksudnya jangan menggunakan obat dulu, gunakan metode saya dulu. Kalau benar-benar metode ini berhasil, ngapain beli ke obat? Karena obat kan bahan kimia, otomatis menyerang kemana-mana. Nah, kalau saya menggunakan metode ini, bukan saya sok pinter atau apa, ini kan pengalaman saya
Pengalaman saya lakukan ketika saya asam lambung dari tahun lalu bulan 8 saya terkena asam lambung geraksitis pseudomonas sampai sekarang saya sudah sembuh. Nah, sembuh saya bukan abal-abal, dalam arti gini, mungkin Mas Eri asam lambung itu nggak berbahaya. Kalau boleh diuji, monggo silakan datang ke Sidoarjo. Saya tinggal di Sidoarjo, di rumah sakit Sidoarjo, ada nama saya tertera. Saya itu sampai pakai oksigen, betapa pilunya saya. Di video saya sebelumnya saya pakai oksigen. Saya datang ke rumah sakit sendirian, tidak diantri, tidak apa, saya naik sendirian ketika saya pakai sepeda motor sendirian. Nah, saya aja bisa, kenapa Anda nggak bisa? Nah, di sini saya menggunakan metode tradisional yang tanpa menggunakan obat. Nah, kalau misalnya dokter sudah menyatakan kita asam lambung, ya asam lambung, jangan dipikirkan kiri kanan, sakit belum dikit takutnya kena ginjal, dada sakit takutnya jantung, terus jantung takutnya kena tumor dan kanker dan sebagainya macamnya. Jangan mikir itu, anggap angin lewat, anggap omongan palsu. Itu metode saya dulu sampai sekarang. Dulu memang awal-awal saya sakit itu dokter padahal sudah ngomong asam lambung aja, tapi saya mikir mana-mana, dan sini saya akhirnya ketika saya sudah pasrah dan berdoa, semuanya kita bisa lalui. Kita punya pemikiran cerdas, logikanya berjalan. Nah, di sini teman-teman, saya cuma saran menggunakan metode yang tradisional tanpa obat. Mau coba silahkan, kalau nggak mau coba ya nggak apa-apa. Di sini saya sudah membahas tentang sakit kepala dan masuk angin. Next video berikutnya saya akan membahas tentang yang lainnya, apa yang saya alami, sensasi yang lainnya, dan saya juga tunggu komennya dan subscribe-nya dan like supaya bisa video saya berkembang dan bisa membantu teman-teman sembuh kayak saya tanpa obat. Jujur, tanpa obat, tanpa herbal juga. Saya benar-benar tanpa herbal, tanpa obat saya bisa sembuh. Sebelumnya menggunakan obat dan herbal, iya, tapi kamu terus. Nah, ketika kamu terus, saya buat pola pikir saya positif, saya aktivitas positif, saya bisa. Anda gini, istilahnya saya ini bisa, saya juga manusia makan nasi, saya ini bisa, kenapa Anda nggak bisa? Kurang lebih seperti itu. Nah, apalagi saya ketika saya sakit GERD, saya mengalami benturan keras sama keluarga, mengalami masalah rumah tangga, betapa stresnya saya, tapi saya bisa sembuh. Loh, kenapa Anda nggak bisa sembuh? Ini pertanyaan saya. Saya aja sembuh, kenapa Anda nggak bisa sembuh? Kan nggak mungkin. Jangan punya pikiran seperti itu. Saya sembuh. Mas Erik aja punya masalah banyak, lagi masalah rumah tangga, sampai lebur. Saya bisa sembuh, apalagi Anda yang cuma punya masalah di asam lambung. Nah, situ aja. Oke, di sini saya cuma mengasihkan metode ke saya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan komen, atau mau tanya di IG saya, Instagram saya _konsultasi. Di situ saya tunggu. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan kemudian jangan pernah ragu untuk bertanya. Di sini saya mau bertanya. Terima kasih. Saya tunggu untuk berkembangnya video saya. Salam sehat.